Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla dan kita bersyukur karena pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memudahkan kita bisa hadir di majlis ilmu, belajar memperdalami agama Allah Azza wa Jalla. Sudah merupakan kewajiban bagi setiap insan mempelajari agama Allah Azza wa Jalla agar dia tahu bahwasanya hal-hal yang penting, pokok-pokok agama dia wajib mengetahui, dia wajib mengamalkannya, dan ada hal-hal yang sifatnya harus ditinggalkan, dia wajib tinggalkan. Kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah mengenal pokok yang ketiga, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mempelajari secara singkat tentang nasab dan umur dan juga kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengannya kita akan mengetahui dan bertanya untuk apa Allah Azza wa Jalla mengutus sang Rasul dan untuk apa Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi kita sebagai Nabi, sebagai pembawa risalah, sebagai pembawa amanah dari Allah Azza wa Jalla, wahyu Allah Azza wa Jalla. Apa inti risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dibawa adalah tauhid. Berdakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, dalam keyakinan dan dalam akidah, dalam niat. Dan dakwah tersebut tidaklah sempurna melainkan dengan mentahdzir, memperingati manusia dari lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Karena dengan demikianlah tegak Islam yang benar ini. Tegaklah dakwah tauhid dengan berdakwah kepada tauhid dan juga berdakwah kepada memperingati manusia dari bahaya syirik dan juga memperingati dari pelaku syirik dan bahaya orang-orang yang berbuat syirik. Maka perkara yang paling agung adalah yang Allah perintahkan adalah tauhid.
sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam awal-awal kitab Usul Tsalatsah. Beliau mengatakan wa a'zam ma amara Allah bihi at-tauhid, dan perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa a'zam ma nahallahu anhu asyirk, dan yang paling besar larangan Allah Azza wa Jalla adalah syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu berdakwah, berdoa, beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus, karena tidak akan sempurna dakwah tauhid kecuali dengan menjauh dari perbuatan syirik dan pelakunya. Dan itulah makna Islam, itulah definisi Islam. Bagi setiap muslim dan muslimah mengaku dirinya muslim dan muslimah, dia harus mengetahui apa itu Islam, dipelajari agar tidak jatuh dalam pelanggaran syirik. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya. Maka sempurnanya seseorang menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah Azza wa Jalla, di mana penyerahan hanya kepada Allah. Tidak sempurna seorang menyerahkan dirinya kepada seseorang dan juga dia menyerahkan dirinya kepada orang lain. Tidak sempurna. Namun ketika dia memilih dirinya menyerahkan diri kepada satu orang, maka itulah pemurnian penyerahan diri kepadanya. Maka ibadah seorang hamba menjadi hamba Allah Azza wa Jalla, dia hendak murnikan penyerahannya kepada Allah, itulah tauhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan juga tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Seorang dikatakan tunduk kalau dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang taat kepada Allah, dia tunduk. Maka sifat dari orang yang taat adalah tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada hukumnya, tunduk kepada agamanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan yang ketiga adalah berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Ini adalah pokok usul dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan membawa kabar yang menyedihkan. Kabar gembira bahasa Arabnya basyiran, busyra. Jadi orang yang membawa kabar gembira bahasa Arabnya basyiran. Orang yang membawa kabar tidak baik bahasa Arabnya nadhiran. Nabi kita Muhammad adalah basyiran wa nadhira. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai basyiran, pembawa kabar gembira, dan pembawa kabar yang tidak menyenangkan hati. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya, ay basyiran lil mu'minin. Nabi kita Muhammad membawa kabar gembira bagi orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Kepada mereka Nabi kita Muhammad membawa kabar gembira. Maka kegembiraan yang akan didapatkan oleh orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nadhira lil kafirin, dan juga memberi kabar kesengsaraan dan kecelakaan bagi orang-orang kafir. Berarti apakah orang mukmin tidak diberikan kabar yang tidak menyenangkan seperti
Nabi kita Muhammad menggambarkan kepada orang kafir bahwasanya mereka akan kekal di neraka. Termasuk juga kapan? Ketika seorang mukmin bersifat dengan sifat orang-orang kafir. Orang mukmin sifatnya jelas, orang kafir sifatnya jelas. Maka jika kita mengikuti sifat orang-orang kafir, terancamlah kita dengan ancaman Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya berdusta bukan sifat orang mukmin, sifat orang-orang kafir. Namun kita kadang atau seorang yang beriman mengaku dirinya muslim melakukan kedustaan, kebohongan, pengkhianatan sehingga dia mengambil sifat orang kafir, terancam ia. Mubasysyiran bil jannati liman ata Allah. Nabi kita Muhammad membawa kabar gembira berupa surga bagi siapa saja yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nadhiran baina yadayhi adzabun syadid liman khalafa amrallah. Nabi kita Muhammad membawa kabar yang tidak menyenangkan berupa azab yang sangat pedih bagi siapa? Bagi siapa saja yang menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Dan kita selaku mukmin juga terancam karena ketika kita melakukan sifat khalafa amrullah, menyelisihi perintah Allah, kita kena dengan azab tersebut. Kena dengan ancaman neraka jahanam. Yang sejatinya adalah neraka jahanam untuk orang-orang kafir. Namun seorang mukmin akan disiapkan kalau dia mengambil sifat orang kafir, seperti menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Dan alangkah banyaknya kita menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Dan kita seorang mukmin, seorang muslim, maka itu artinya kita hendak menggali diri kita, menambah iman kita agar kita menuju jalan yang terbaik, jalan orang-orang yang beriman, dan meninggalkan jalan menuju jalan orang-orang kafir, agar kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah banyak memberikan rahmatnya kepada seorang mukmin yang sedang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, akan tetapi jatuh. Sesekali dia tersungkur di dalam dosa, Allah maafkan jika dia bertaubat. Maka tujuan kita menjadi seorang mukmin yang sempurna ini adalah tujuan kita hidup dunia ini. Selalu berusaha melawan diri kita agar menjadi seorang mukmin yang sempurna, agar kita terhindar dari perintah Allah, terhindar dari ancaman Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Saba Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Tidaklah aku utus engkau ya Nabi Muhammad kecuali kafatan lin-nas, kepada seluruh manusia, sebagai pembawa kabar gembira bagi mereka yang mentaat kepada Allah. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir di atas, nadhiran membawa kabar yang tidak menyenangkan bagi orang kafir dan bagi seorang mukmin yang menyelisih perintah Allah Azza wa Jalla. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Demikianlah sifat manusia. Kebanyakan manusia tidaklah mengetahui, tidak ingin mengetahui. Demikian keadaan kebanyakan manusia jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Artinya banyak menempuh jalan orang-orang kafir, banyak menyimpang, banyak menyelisih perintah Allah Azza wa Jalla. Sedikit di antara hamba Allah yang kembali kepada sifat yang sebenarnya mukmin yang akan Allah siapkan bagi surga. Sedikit. Maka kita berjuang menjadi orang yang sedikit ini. Demikianlah Allah Azza wa Jalla banyak menyebutkan jumlah yang banyak terhadap ancaman atau sindiran. Adapun jumlah yang sedikit menjadi jumlah yang baik atau selalu dipuji. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Berarti lebih banyak yang kufur. Maka yang kita tidak boleh terlena dengan jumlah yang banyak.
Tidak boleh terlena dengan warna yang banyak. Masing-masing kita menuju Allah Azza wa Jalla dengan agama Allah yang benar. Masing-masing kita mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan dan penyimpangan dan mukhalafah. Karena kalau kita terlena dengan jumlah yang banyak, maka kita akan mengatakan kelompok fulan lebih banyak daripada kita. Maka dakwah Islam, seorang mukmin dia memperbaiki dirinya agar dia sempurna menjadi seorang mukmin. Walaupun dia seorang diri, walaupun dia seorang yang sedikit, maka dia selama dia berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla, menyempurnakan keimanannya dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkannya, menerapkan sunnah dalam kehidupannya, maka dialah orang-orang yang sedikit. Allah banyak memuji orang yang sedikit. Tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang sangat asing. Siapa mereka orang yang asing? Bukan orang yang banyak. Orang sedikit orang asing. Dan orang yang asing demikian, makna secara bahasa kita pun juga demikian. Orang yang banyak berada, orang yang sedikit, satu dua, berada di sekian banyak orang, di kerumunan orang. Asing dia, karena sedikitnya. Tapi Nabi mengatakan tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Mereka orang-orang yang berada di atas atau di kalangan orang yang banyak menyimpang. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ketika ditanya siapa mereka orang yang asing, unasun salihuna fi unasin su'in katsirin ma ya'sihim aktsar mimma yuti'uhum. Manusia-manusia yang berada di tengah lingkungan, di tengah masyarakat, di tengah manusia yang banyak menyelisihinya daripada mentaatinya. Lebih banyak orang yang menyelisihinya daripada mentaatinya. Mereka yang asing sedikit itu berbahagia. Kita berbahagia dan hendaknya kita tidak gentar dan tidak mundur, tidak putus asa dengan jumlah kita yang sedikit. Karena yang membuat kita bahagia adalah kita sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang membuat kita bahagia, kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat kita bahagia. Bahkan orang-orang yang banyak tidak mengetahui, banyak orang-orang kufur, banyak orang-orang yang tidak bersyukur, di antara mereka yang banyak tersebut menentang Allah Azza wa Jalla. Berani menentang Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka mengatakan meminta azab kepada Allah. Dalam surat Saba Allah mengatakan menceritakan tentang orang-orang yang membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan kapan janji Allah, kapan janji yang engkau janjikan kepada kami datangkan kalau engkau benar-benar orang yang jujur. Ujian para nabi kita dahulu, mereka ditentang oleh umatnya dengan meminta didatangkan azab. Namun Nabi kita Muhammad dikenal dengan sangat rahmat dan sayang dengan umatnya, tidak tergesa-gesa dengan tantangan tersebut. Beliau bersabar, dijadikan dia rahmatan lil alamin. Makanya Nabi kita Muhammad diutus sebagai rahmat kepada semua orang, semua alam. Alam baik negeri dan juga orang yang hidup di atasnya dan juga hewan. Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah dalam surat Al-Anbiya. Tidaklah aku utus engkau melainkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang kepada alam. Alam bukan hanya orang yang hidup di atas alam ini, terhadap alam itu sendiri, terhadap pepohonan, hewan yang ada di atas muka bumi. Semua mendapatkan rahmat Nabi kita Muhammad. Apa rahmat yang didapatkan oleh hewan dan juga tumbuhan dan juga daun-dedaunan? Mereka masih hidup dan masih tumbuh. Mereka masih disirami air hujan segar hijau, dan hewan yang masih hidup bisa makan dan seterusnya, rahmat. Dan manusia hamba Allah yang hidup di atasnya juga dapat menjalankan aktivitasnya, pekerjaannya.
Muslim atau kafir, bisa hidup aman. Karena kalau tidak ada lagi rahmat Allah Azza wa Jalla, maka hancur dunia ini. Maka rahmat apa yang disebutkan dalam ayat bahwasanya dengan rahmat Nabi kita Muhammad, artinya Allah jadikan Nabi kita Muhammad rahmat bagi alam dengan dakwah tauhidnya, dengan menyerunya ia kepada tauhid dan mencegah manusia dari syirik. Ini rahmat. Seorang dai menyeru kepada tauhid, mentahzir manusia dari bahaya syirik, rahmat bagi alam dan bagi negeri tersebut. Kalau tidak ada yang berdakwah kepada tauhid, kesyirikan merajalela, kemaksiatan di mana-mana, hancur dunia ini, tamat kisah dunia ini. Namun selama masih ada yang berdakwah kepada tauhid, mengajak kepada mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mengajak kepada manusia agar meninggalkan kesyirikan, karena dosa besar syirik. Di sisi lain juga dosa maksiat yang lain, maka insyaallah Allah akan memberikan keamanan bagi negeri dan juga bangsa tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin. Tidak akan Allah menghancurkan, membinasakan sebuah desa dan tempat dan negeri dengan kezaliman. Wa ahluha muslihun, sedangkan ada di dalam negeri tersebut orang-orang yang muslih, orang-orang yang memperbaiki, orang-orang yang bukan hanya soleh pada dirinya, akan tapi berusaha bagaimana orang lain di sekitarnya, tetangganya soleh. Dialah orang-orang yang memperbaiki umat. Akan tapi kita memperbaiki umat dengan apa para jemaah? Dengan tauhid. Dengan kita mengajak saudara kita beribadah hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, meninggalkan patung, meninggalkan benda-benda keramat, dan menjauhkan mereka dari syirik. Maka dakwah tauhid harus tegak berjalan. Walaupun sedikit orang yang menjalankannya, karena dengan mereka lah akan aman dunia dan negeri ini. Kalau tidak, maka kita khawatir Allah datangkan murkanya sebagaimana umat-umat sebelumnya. Lihat bangsa Sabak yang berada di Yaman, tepatnya di kota Ma'rib, yang singgasananya Ratu Balkis masih ada di sana. Suatu hari kami ingin kunjungan, tapi fitnah bergejolak sehingga tidak sempat kita ke sana. Intinya masih ada. Sebelumnya adalah sebuah negeri yang sangat aman, sentosa, subur, air mengalir. Tapi coba kita lihat di Yaman sekarang, kering dan kerontang dan tidak ada dedaunan, pepohonan, hanya 1-2 kering. Sebelumnya Masya Allah hijau dan sejuk. Akan tapi bagaimana Allah mengazab ahlinya kerana membangkang dan tidak menerapkan tauhid. Tidak ada yang berdakwah kepada tauhid sehingga Allah menghancurkan mereka. Maka tegakkanlah dakwah tauhid. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang selalu menegakkan dakwah tauhid, menjunjung tinggi, memberikan fasilitas kepada para dai-dai yang menyeru kepada tauhid, memberikan kepada mereka kemudahan agar negeri tersebut aman, tauhid, memperingati manusia dari kesyirikan. Dan inilah merupakan pembeda dakwah salafiyah dengan dakwah yang lain. Mereka perhatian dengan hal tersebut. Dengan adanya dakwah kepada tauhid, karena itulah rahmat Allah Azza wa Jalla kepada alam dan semesta alam, kepada hamba dan hewan yang ada di muka bumi. Itulah makna rahmat Nabi kita Muhammad. Lihat awal dakwahnya yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat kepada alam. Apa dakwah Nabi kita Muhammad awal-awal beliau berdakwah? Tauhid. Nabi kita Muhammad menyeru kepada tauhid dan menyeru kepada
meninggalkan patung dan berhala, sehingga keamanan mereka dapatkan, kemenangan Allah bukakan bagi kita, bagi Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemenangan ada di dakwah tauhid dan kepemimpinan dan keamanan negeri ada dalam dakwah Islam. Maka itu sebuah arti kita kembali kepada Allah, kembali kepada dakwah Nabi kita Muhammad, dan tidak membiarkan kesyirikan terjadi atau malah memusnahkan dakwah tauhid. Tapi alam semuanya Allah jaga. Matahari dan bulan tetap pada tempatnya. Bintang terarah jatuhnya. Kalau seandainya tidak ada keamanan dari Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah, maka hancurlah alam semesta ini. Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin. Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah rahmat kepada alam semesta ini. Ay arsalahu rahmatan lahum kullihim. Yaitu Allah mengutus Nabi kita Muhammad sebagai rahmat bagi mereka semuanya. Di alam ini banyak, ada manusia dengan kafirnya dan juga muslimnya, ada hewan, ada laut dan gunung, maka semua mereka mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla dengan diutusnya Nabi kita Muhammad. Faman qabila hadhihi ar-rahmata wa syakara hadhihi an-ni'mah sa'ida fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang menerima rahmat Allah ini dan bersyukur terhadap nikmat rahmat ini, maka dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Karena demikianlah sifat orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah bersyukur terhadap nikmat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan 3 tanda sifat seorang muslim dan muslimah yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Jika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Jika dia diberikan musibah, dia bersabar. Dan jika dia berdosa, maka dia istighfar, dia meminta ampun. 3 sifat seorang mukmin sebagai tanda dia akan bahagia dunia dan di akhirat. Maka jika seorang memiliki 3 hal tersebut, kebahagiaan baginya, ketenangan baginya di dunia dan di akhirat. Seorang mungkin jika dia berdosa, bertaubat, Masya Allah, rajin bertaubat. Jika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, rajin dia bersyukur. Akan tapi satu hal dia tidak lakukan. Misalnya apa? Jika diuji, ketika diuji tidak sabar dia, maka ketidaksabaran ia akan berpengaruh kepada syukurnya, berpengaruh kepada istighfarnya. Atau salah satu misalnya dia diuji dengan tidak sabar, tidak bisa mengamalkan bersyukur nikmat misalnya. Dia ketika diuji bersabar, ketika dia berdosa beristighfar, Masya Allah. Akan tapi ketika dia ditimpa musibah atau tidak bersyukur nikmat misalnya, akan mempengaruhi 2 hal yang dilakukannya. Ketika tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka berpengaruh terhadap sabarnya dan berpengaruh kepada istighfarnya. Makanya kadang kita beristighfar masih kita merasakan kegelapan dan kekerasan hati kita.
Karena mungkin 3 hal tersebut belum kita kuasai. Makanya kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan istighfaruna yahtaj ila istighfar. Minta ampunnya kita itu butuh lagi minta ampun. Kita sering beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Akan tapi belum kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari ketenangan hati, dikarenakan mungkin kita tidak memiliki 3 sifat tersebut. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tersebut, bahwasanya sifat di antara sifat seorang mukmin yang bahagia dunia dan akhirat, bukan hanya di akhirat, dunia, di tenang hidupnya, bahagia hidupnya di dunia, hatinya tenang, jika dia berdosa dia bertaubat, jika dia diberi nikmat dia bersyukur, dan jika dia diberikan musibah dia bersabar. Wa man raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah, kata Ibnu Katsir. Maka barang siapa yang menolak rahmat Allah, menolak ini berarti tidak bersyukur. Tidak bersyukur terhadap rahmat yang Allah berikan, karena rahmat nikmat, dan dia ingkari, maka khasira fid dunya wal akhirah, maka dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Karena satu hal yang dia tidak jalankan, tidak bersyukur terhadap nikmat. Mungkin kalau dia melakukan kesalahan, dia langsung insaf, menangis dia. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Tapi satu hal ini tidak diamalkan, bersyukur terhadap nikmat, rahmat, maka khasira fid dunya wal akhirah, kata Ibnu Katsir. Dia akan celaka dan bersengsara dunia dan akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Alam tara ilal ladzina baddalu, tidaklah engkau perhatikan dan lihat orang-orang yang telah mengganti nikmat Allah menjadi kekufuran. Dikufuri, maksudnya diingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Seharusnya disyukuri nikmat Allah tersebut, tapi diingkarinya, berpaling dari agama Allah, berpaling dari dakwah tauhid. Maka ahallu qaumahum darul bawar, maka mereka akan menempati tempat mereka di neraka jahanam, dan neraka jahanam bi'sal qarar, sejelek-jelek tempat kembali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya, al-mu'minun qabilu hadhihi rahmah famtafa'u biha dunya wa ukhra. Orang-orang yang beriman mengambil nikmat ini, menyambutnya, maka mereka mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Benar bahwasanya seorang jikalau mengambil hidayah Allah, rahmat Allah berupa Islam, bertauhid, coba bayangkan betapa senangnya dan bahagianya kita mendapat petunjuk hidayah sunnah, hidayah tauhid, daripada sebelumnya kita mengetahui dakwah ini. Mana lebih senang, mana lebih bahagia kita? Lebih senang sekarang. Bahkan tidak bisa digambarkan betapa besar Allah berikan nikmat kepada kita, dakwah tauhid, di atas sunnah. Sebelumnya kita terkadang jalan ke kuburan, seharusnya ziarah kan, tapi meminta. Sekarang kita seharusnya jalan-jalan di tepi pantai, kan, tapi ada makam keramat di tepi pantai, kita ke sana. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla dan bukan karena hidayah Allah, kita akan seperti itu terus. Tapi dengan rahmat Allah, hidayah Allah ini, kita terhindar dari itu semua. Nikmat Islam yang sebenarnya, nikmat sunnah yang sebenarnya, yang sangat besar, yang tidak bisa digambarkan dan apapun. Makanya pantas Al-Imam Abdul Aliyah mengatakan, laqad an'ama Allahu 'alayya ni'matain la adri ayyuhuma afdal. Aku diberikan 2 nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, dan saya tidak mengetahui mana di antara 2 nikmat ini yang paling agung dan besar. An hadani lil Islam, Allah berikan aku hidayah Islam, Islam yang sebenarnya, Islam yang Nabi Muhammad utus, menyuruh kepada tauhid dan mengingkari bid'ah dan mengingkari syirik. Itu Islam yang sebenarnya. Wa alla yaj'alni haruriyan, dan Allah tidak jadikan aku kelompok sesat. Seorang yang sunni, cinta Allah dan Rasulnya, mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah apa? Berdakwah kepada sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah yang dimatikan. Banyak sunnah-sunnah yang dilupakan oleh masyarakat kaum muslimin, kita hidupkan. Salat menghadap sutrah, sunnah Rasulullah yang dilupakan.
sunnah salat berjamaah, termasuk juga sunnah yang hanya di beberapa tempat ramai, di tempat lain sepi. Sunnah banyak sunnah yang kita hidupkan. Dan juga kita hendak ingkar daripada bid'ah. Kita peringati manusia dari bahaya bid'ah, karena pengaruh yang sangat besar. Bayangkan satu bid'ah muncul zaman Nabi SAW ketika dia mengatakan, ya Muhammad i'adil fa innaka lam ta'adil. Wahai Muhammad, berlaku adil engkau, karena engkau belum berlaku adil. Ketika dia tidak terima dengan pembagian Nabi, dia berani memberontak, berani protes kepada Nabi. Di sekian sahabat diam, tidak ada yang protes, dia sendiri berani. Awal bid'ah khawarij. Sampai sekarang muncul banyak bid'ah. Dan jauh-jauhan Nabi setelah kabarkan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan zaman Nabi, maka sampai sekarang banyak lagi. Dan itu pengaruh daripada bid'ah, satu menjadi berpecah lagi sehingga banyak. Namun Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari firqah tersebut. Alangkah bahagianya kita, alangkah bangga dan bersyukurnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bukan kita hanya saja yang bersyukur. Imam Abu Aliyah termasuk ulama salaf bersyukur terhadap dua nikmat tersebut, mengakuinya dan mengucapkannya. Dan sampai kita juga menukir perkataannya agar kita bersama mereka mengingat nikmat sunnah, berdakwah kepada tauhid, dan berada di atas sunnah dakwah salafiyah. Berikutnya Ibnu Qayyim menyebutkan, wa ammal kuffar radduha, adapun orang kafir ditolaknya, rahmat Allah ditolak oleh orang kafir. Falam yakhruj bidzalika an ayakuna rahmatan lahum, akan tapi ketika orang kafir menolak Islam yang merupakan rahmat bagi alam, bukan berarti dia tidak lagi menjadi rahmat. Tetap Islam sebagai rahmat bagi alam, dan dia seperti obat bagi penyakit. Obat bagi penyakit. Kalau kita tidak beli obat tersebut, apakah dia tidak jadi obat? Tetap dia obat, akan tapi kalau dia sakit, dia akan menggunakannya, menjadilah dia obat bagi penyakitnya. Namun orang yang tidak menggunakan obat tersebut, maka tetap dia sebagai obat akan menyembuhkan penyakit. Islam rahmat bagi alam. Kalaupun orang-orang kafir menolaknya, tetap Islam sebagai rahmat bagi alam. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Wahai Rasulullah, doakan kejelekan dan kehancuran bagi orang musyrik. Karena Nabi kita Muhammad diutus kepada orang musyrik, menyembah patung, berhala, dan beliau berdakwah agar mereka meninggalkan bahaya tersebut yang dari turun menurun mereka sembah. Datang Nabi, tinggalkan patung, tinggalkan berhala, maka ujian yang sangat besar yang menghampas Nabi kita Muhammad, sehingga kiranya para sahabat melihat kasihan dengan Nabi kita Muhammad, berdoalah agar Allah hancurkan mereka yang menolak dakwahmu. Nabi kita Muhammad mengatakan, inni lam ub'ats la'anan, aku tidak diutus sebagai pelaknat, wa innama bu'itsu rahmatan, akan tapi aku diutus sebagai rahmat. Demikian Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapat ujian besar dari umatnya, dari kaumnya, sehingga para sahabat tidak sabar melihat mereka, berdoalah agar Allah hancurkan mereka. Karena kalau sampai Nabi kita Muhammad berdoa, hancur mereka. Karena doa para Nabi adalah mustajab. Akan tapi rahmatnya Nabi kita Muhammad, hati yang rahmat, dia mengatakan, aku tidaklah diutus sebagai orang yang pelaknat, membuat orang celaka, akan tapi aku diutus sebagai orang yang membawa rahmat, membuat orang lain bahagia dan rahmat. Itulah Nabi kita Muhammad SAW yang diutus kepada alam seluruhnya, sehingga alam itu sendiri mendapatkan faedah dan juga manfaatnya, dan orang-orang yang hidup di atasnya, manusia dan hamba Allah Azza wa Jalla, mendapatkan rahmat
Allah Azza wa Jalla insyaallah ini yang kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Sudah waktunya insyaallah kita akhiri. Insyaallah kita sampaikan pada kajian berikutnya bismillah kelanjutan daripada pembahasan kitab Ushul Tsalatsa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.